Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Hafiz Izdihari Tonga, NPM 210310101097, kelas PHIL. Definisi hukum tata negara menurut tiga para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang organisasi daripada negara, serta hubungan antar alat-alat perlengkapan negara, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Yang kedua, menurut M. Soli Lubis, hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang struktur pemerintahan negaranya, yakni berupa peraturan-peraturan mengenai bentuk-bentuk dan susunan-susunan negara, serta alat-alat perlengkapan negara, serta tugas-tugas dan hubungan-hubungan antar alat perlengkapan tersebut. Yang ketiga, menurut C.S.T. Kansil, hukum tata negara adalah hukum mengenai organisasi jabatan negara di dalam rangka pandangan mereka terhadap negara-negara sebagai organisasi. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode UUD 1945 dari tahun 1945 sampai 1949, yaitu pasca pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 unsur dari proklamasi. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur dan atau menjalankan kedaulatan negara sendiri. Yang kedua, proses pemindahan kekuasaan yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Yang kedua, periode RIS pada tahun 1945 sampai 1950. Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat, dan terjadinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang isinya Belanda mengakui secara de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, dan daerah selebihnya Belanda yang berkuasa. Yang kedua, Belanda dan Indonesia sepakat untuk bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Terjadinya konferensi meja bundar, yaitu berubahnya Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Yang berikutnya, periode UUDS pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab dalam seluruh kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, Orde Lama tahun 1959 sampai 1965, yaitu adanya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, dibubarkannya konstituante. Yang ketiga, diberlakukannya MPRS dan DPAS. Yang berikutnya, Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, diawali dengan Super Semar. Yang kedua, Orde Baru berhak bertekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di bawah kekuasaan Soeharto. Yang keempat, pemilu 5 tahun sekali dilaksanakan secara tidak demokratis. Yang kelima, kuatnya kekuasaan pada presiden dalam mengatur seluruh proses politik dan terjadinya sentralistik kekuasaan pada presiden. Yang keenam, pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berkiblat pada ekonomi kerakyatan. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara dibagi menjadi 6. Yang pertama, asas Pancasila yang terdiri dari
asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan dan kesatuan, asas kedaulatan rakyat, asas keadilan sosial. Yang kedua, asas asas negara hukum, yaitu terdapat pada pembukaan pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea pertama ya, pri keadilan, alinea kedua adil, alinea ketiga keadilan sosial. Berikutnya secara langsung terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang bunyinya bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan hukum. Berikutnya terdapat bidang eksekutif dan yudikatif seperti Depkunham, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Bidang legislatif yaitu keberadaan suatu lembaga dan proses penempatannya berdasarkan aturan hukum. Berikutnya asas kekeluargaan, yaitu bersumber dari budaya bangsa, yaitu penyelesaian masalah secara musyawarah. Yang kedua, karakteristik kekeluargaan terdiri dari tanggung jawab, cinta kasih, saling menghormati, saling melindungi, dan toleransi. Berikutnya, eksekutif yang mengayomi masyarakat, yudikatif menentukan putusan dengan musyawarah, dan legislatif mengambil keputusan dengan musyawarah. Berikutnya ada asas kedaulatan rakyat, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya menurut UUD 1945. Yang kedua, terdapat pada sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berikutnya ada asas negara kesatuan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang bunyinya bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan yang terakhir ada asas pembagian kekuasaan dan check and balance, yaitu teori pembagian kekuasaan atau trias politika berdasarkan Montesquieu. Yang pertama ada lembaga legislatif, yaitu lembaga membuat undang-undang seperti MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang seperti presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara. Hubungan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara. Hubungan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara adalah sama-sama membahas tentang suatu negara. Sedangkan perbedaannya, kalau hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yaitu sama-sama sudah melekat pada suatu negara, seperti negara Republik Indonesia, dan mengatur tentang negara Republik Indonesia. Sedangkan ilmu negara tidak melekat pada suatu negara, dan hanya menceritakan suatu negara secara luas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan susunan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan suatu badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan suatu keputusan atau suatu tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dengan secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang terakhir ada
asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan suatu badan atau pejabat pemerintahan dalam tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Apa yang dimaksud dengan ketetapan? Ketetapan adalah suatu penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh suatu pejabat atau usaha negara yang berisikan tentang tindakan hukum suatu tata usaha negara menurut peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final yang berakibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Dan bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara. Cara penyelesaian sengketa tata usaha negara ada dua. Yang pertama, upaya administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang dan badan hukum perdata apabila tidak puas dengan tata usaha negara yang dapat dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dengan dua bentuk. Yang pertama, keberatan, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara dengan membuat keputusan tata usaha negara. Yang kedua, banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara dengan membuat keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa kembali keputusan tata usaha negara yang dipermasalahkan. Yang berikutnya ada gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, atau menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila upaya administratif sudah digunakan. Agraria. Hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber daya agraria. Ruang lingkup hukum agraria yang pertama ada hukum tanah, yaitu hukum yang mengatur penguasaan hak-hak atas tanah. Yang kedua, hukum air, hukum yang mengatur penguasaan hak-hak atas air. Yang ketiga, hukum pertambangan, yaitu hukum yang mengatur penguasaan hak-hak atas bahan galian. Yang berikutnya, hukum perikanan, yaitu hukum yang mengatur penguasaan hak-hak atas kekayaan yang terkandung di dalam air. Yang berikutnya, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur di dalam ruang angkasa, yaitu hukum yang mengatur tentang penguasaan hak atas tenaga dan unsur-unsur yang berada di dalam ruang angkasa. Asas hukum agraria. Yang pertama, asas kebangsaan, yaitu kesatuan tanah air bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip nasionalitas, yaitu hanya WNI yang dapat meletakkan hubungan hak yang sepenuhnya. Yang ketiga, hak menguasai negara, yaitu negara bukan sebagai pemilik tetapi negara sebagai pengatur, penyelenggara, dan pengawas. Yang berikutnya, penguasaan hak ulayat, yaitu yang disesuaikan dengan keindonesiaan. Yang berikutnya, land reform, yaitu larangan penguasaan tanah yang melampaui batas. Yang berikutnya, tanah pertanian harus dikerjakan sendiri. Hak atas tanah UU-PA. Dalam pasal 16 ayat 1 UU-PA menjelaskan bahwa hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, dan yang terakhir, hak memungut hasil hutan.